guys, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi dengan Mbak Bulepotan di channel kesayangan kita, Mbak Bulepotan Channel. Nah, kali ini Mbak Bulepotan punya tips yang menarik untuk kalian, yaitu 10 tips menabung di rumah tangga agar bisa siapkan dana darurat. Mengatur keuangan rumah tangga itu memang bukan perkara mudah, apalagi ketika penghasilan terbatas sementara kebutuhan semakin beragam setiap harinya. Banyak ibu rumah tangga yang merasa uang cepat habis tanpa sadar kemana arah pengeluaran, sehingga tabungan pun sulit terkumpul dengan baik. Padahal, menabung bukan hanya soal menyisihkan uang, tetapi juga tentang strategi cerdas dan mengatur setiap pos belanja. Bagi ibu rumah tangga, peran dalam mengelola keuangan keluarga itu sangat penting karena sedikit saja salah langkah bisa membuat kondisi finansial berantakan. Namun, dengan kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten, menabung dapat menjadi kegiatan rutin tanpa harus mengorbankan kebutuhan pokok sehari-hari. Kuncinya ada pada disiplin, perencanaan, dan cara pandang terhadap pengeluaran. Nah, kali ini Mbak Bulepotan mau membahas tips menabung khusus untuk ibu rumah tangga agar lebih mudah mengelola keuangan. Mulai dari cara sederhana seperti menggunakan metode amplop hingga langkah bijak seperti menyiapkan dana darurat, semua akan dibahas secara detail agar tabungan keluarga bisa terkumpul perlahan tapi pasti. Nah, tips yang pertama, pisahkan uang belanja dan tabungan. Salah satu langkah dasar dalam menabung bagi ibu rumah tangga adalah memisahkan uang belanja dengan uang tabungan sejak awal menerima penghasilan. Prinsip ini sering disebut pay yourself first, yaitu mendahulukan menabung sebelum mengalokasikan dana untuk kebutuhan lain, sehingga tabungan tidak terpakai untuk belanja harian. Dengan cara ini, ibu rumah tangga bisa lebih disiplin karena dana tabungan tidak tercampur dengan uang belanja sehari-hari. Bahkan meski jumlahnya kecil, ketika dilakukan konsisten setiap bulan, hasilnya akan terasa dalam jangka panjang. Hal ini membantu mencegah kebiasaan menabung di akhir bulan yang sering gagal karena uang sudah habis. Selain itu, memisahkan uang sejak awal juga memberi rasa aman secara psikologis karena ada dana yang tersimpan khusus untuk tabungan. Ibu rumah tangga tidak perlu merasa khawatir ketika ada kebutuhan mendesak sebab sudah ada dana cadangan yang siap digunakan tanpa harus mengganggu anggaran pokok. Yang kedua, gunakan metode amplop. Metode amplop adalah cara klasik tapi sangat efektif untuk mengatur keuangan rumah tangga. Caranya dengan membagi uang ke dalam beberapa amplop sesuai pos kebutuhan, seperti belanja harian, gaya listrik, transportasi, uang sekolah anak, dan tentu saja tabungan. Dengan begitu, setiap pos memiliki alokasi yang jelas tanpa tercampur. Keuntungan dari metode ini adalah ibu rumah tangga dapat lebih mudah melihat seberapa banyak uang yang masih tersisa dalam setiap kategori. Jika salah satu amplop sudah menipis, itu berarti harus mengatur ulang atau menahan diri agar tidak berlebihan dalam belanja. Sistem ini membantu membatasi pengeluaran agar lebih terkontrol. Selain itu, metode amplop juga memberikan rasa tanggung jawab lebih besar dalam mengelola keuangan, karena setiap kali mengambil uang akan terlihat langsung sisa yang ada. Hal ini membuat ibu rumah tangga lebih berhati-hati dan selektif sebelum melakukan pengeluaran yang sebenarnya bisa ditunda atau dikurangi. Yang ketiga, catat semua pengeluaran. Kebiasaan mencatat pengeluaran sering dianggap merepotkan, padahal justru itulah kunci untuk mengetahui kemana larinya uang setiap bulan. Dengan mencatat sekecil apapun pengeluaran seperti jajan anak atau ongkos transportasi, ibu rumah tangga bisa memahami pola belanja dan menemukan pos-pos yang boros. Membuat catatan pengeluaran tidak harus menggunakan aplikasi yang rumit. Cukup dengan buku catatan sederhana atau catatan digital di ponsel. Yang terpenting adalah konsistensi dalam menulis semua pengeluaran setiap hari tanpa terkecuali. Dengan begitu, data yang terkumpul lebih akurat dan bisa menjadi bahan evaluasi bulanan. Dari catatan ini, ibu rumah tangga bisa membuat keputusan keuangan yang lebih bijak, seperti mengurangi kebiasaan jajan di luar atau menekan biaya yang tidak penting. Hasilnya, sisa uang lebih banyak dan peluang menabung itu semakin besar, meskipun jumlahnya tampak kecil dari awal. Yang keempat, masak sendiri di rumah. Salah satu sumber pengeluaran terbesar dalam rumah tangga itu adalah makanan, terutama jika sering membeli di luar. Dengan memasak sendiri di rumah, ibu rumah tangga tidak hanya bisa menghemat pengeluaran, tetapi juga dapat memastikan kualitas makanan lebih sehat untuk keluarga.
Gaya memasak di rumah biasanya jauh lebih rendah dibandingkan membeli makanan jadi. Misalnya, dengan jumlah uang yang sama untuk membeli satu porsi makanan di luar, di rumah bisa digunakan untuk memasak makanan cukup untuk seluruh anggota keluarga. Perbandingan inilah yang membuat tabungan bisa bertambah. Selain itu, memasak juga bisa menjadi kegiatan menyenangkan yang meningkatkan kreativitas ibu rumah tangga dengan mencoba berbagai menu. Keluarga tetap bisa menikmati variasi makanan tanpa harus mengeluarkan biaya lebih besar. Nah, kebiasaan ini secara tidak langsung mendukung rencana menabung secara konsisten. Yang kelima, buat tabungan kebutuhan darurat. Dana darurat adalah salah satu bentuk tabungan yang wajib dimiliki ibu rumah tangga karena kebutuhan mendadak bisa datang kapan saja. Misalnya, ada anggota keluarga yang sakit, peralatan rumah tangga rusak, atau pengeluaran mendesak lainnya. Dengan adanya dana ini, ibu rumah tangga tidak perlu panik atau berhutang. Untuk membentuk dana darurat tidak perlu menunggu jumlah besar. Cukup sisihkan sedikit demi sedikit dari sisa uang belanja bulanan. Lama-kelamaan, dana ini akan terkumpul dan bisa menjadi penolong dalam situasi yang tidak terduga. Idealnya, dana darurat mencakup minimal 3 kali biaya bulanan keluarga. Memiliki dana darurat juga membuat perasaan lebih tenang karena keuangan keluarga menjadi lebih stabil. Tabungan utama tidak terganggu karena sudah ada pos khusus yang dipersiapkan untuk situasi darurat. Yang keenam, manfaatkan diskon dan promo dengan bijak. Belanja dengan memanfaatkan diskon dan promo memang bisa menghemat pengeluaran, tetapi harus dilakukan dengan bijak. Banyak ibu rumah tangga yang justru terjebak membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan hanya karena tergiur harga murah. Akibatnya, tabungan justru berkurang dan bukan bertambah. Trik yang bisa dilakukan adalah membuat daftar belanja terlebih dahulu sebelum pergi ke toko atau berbelanja online. Dengan begitu, promo hanya dimanfaatkan untuk barang-barang yang memang sudah masuk daftar kebutuhan, bukan untuk belanja tambahan yang tidak direncanakan. Selain itu, ibu rumah tangga bisa memanfaatkan momen tertentu seperti belanja bulanan atau promo akhir tahun untuk membeli barang kebutuhan rumah tangga dalam jumlah lebih besar. Cara ini bisa menghemat dalam jangka panjang dan sisa uangnya bisa dialihkan ke tabungan. Yang ketujuh, gunakan celengan atau tabungan digital. Cara menabung tidak selalu harus menggunakan rekening bank. Ibu rumah tangga bisa memulai dari celengan sederhana di rumah, misalnya dengan menabung uang receh atau sisa belanja setiap hari. Lama-lama jumlahnya akan cukup besar dan bisa menjadi tambahan dana penting. Selain celengan fisik, kini banyak aplikasi keuangan atau tabungan digital yang menawarkan fitur menabung otomatis. Aplikasi ini memotong saldo dalam jumlah kecil secara rutin, sehingga menabung terasa ringan dan tidak membebani. Teknologi ini bisa menjadi solusi modern bagi ibu rumah tangga yang ingin praktis. Menggabungkan keduanya juga bisa menjadi strategi menarik, yaitu menabung receh di rumah untuk kebutuhan kecil dan menabung digital untuk kebutuhan besar. Dengan begitu, proses menabung terasa lebih variatif dan menyenangkan. Yang kedelapan, kurangi pengeluaran konsumtif. Pengeluaran konsumtif seringkali menjadi penyebab utama tabungan sulit terkumpul. Misalnya membeli baju, kosmetik, atau perabot rumah tangga yang sebenarnya belum diperlukan. Jika tidak dikendalikan, kebiasaan ini bisa membuat keuangan keluarga cepat habis tanpa disadari. Ibu rumah tangga perlu belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu bersifat mendesak dan penting, sementara keinginan bisa ditunda atau bahkan dihilangkan. Dengan menekan keinginan konsumtif, peluang menabung akan lebih besar setiap bulannya. Selain itu, mengurangi pengeluaran konsumtif bukan berarti menahan diri sepenuhnya, tetapi lebih pada mengendalikan agar sesuai anggaran. Sesekali boleh memberi hadiah untuk diri sendiri, asalkan tidak mengganggu rencana tabungan yang sudah dibuat. Kesembilan, cari penghasilan tambahan ringan. Menabung tidak hanya soal menghemat pengeluaran, tetapi juga bisa dengan menambah pemasukan. Ibu rumah tangga dapat mencari penghasilan tambahan ringan, seperti berjualan makanan, kerajinan tangan, atau bisnis online kecil-kecilan. Dengan tambahan penghasilan, alokasi tabungan akan lebih mudah dilakukan tanpa harus memangkas kebutuhan pokok. Bahkan, hasil dari usaha sampingan bisa dikhususkan hanya untuk tabungan, sehingga tabungan bertambah lebih cepat.
Selain membantu kondisi finansial, kegiatan ini juga bisa menjadi sarana mengembangkan keterampilan dan produktivitas bagi ibu rumah tangga. Dengan begitu, menabung tidak terasa berat karena ada sumber dana tambahan yang menopang. Yang ke-10, tetapkan target tabungan. Menabung akan lebih mudah dilakukan jika ada target yang jelas. Misalnya, ingin menabung 500.000 per bulan atau mencapai 10 juta rupiah dalam setahun. Nah, target ini berfungsi sebagai motivasi sekaligus tolak ukur keberhasilan dan mengelola keuangan. Dengan adanya target, ibu rumah tangga bisa lebih fokus dan disiplin. Setiap pengeluaran akan dipertimbangkan kembali agar tidak mengganggu pencapaian target yang sudah ditentukan. Hal ini membantu menjaga konsistensi dalam menabung meski terkadang terasa berat. Selain itu, target tabungan juga memberikan rasa pencapaian ketika berhasil diraih. Hal ini menumbuhkan semangat baru untuk membuat target berikutnya, sehingga menabung menjadi kebiasaan jangka panjang yang bermanfaat bagi keluarga. Well, demikian info tips dari Mbak Bulepotan untuk para ibu rumah tangga yang tercinta. Semoga bermanfaat. Semangat selalu dan sehat-sehat semuanya ya. Kalau mau tips-tips lainnya yang mungkin bisa menjadi petunjuk untuk mengatur hidup kita agar semakin tertata, boleh support Mbak Bulepotan dengan subscribe dan nantikan tips-tips hidup selanjutnya. Enjoy your life and have a nice day. Bye-bye.